Mereka adalah salah satu hewan paling mematikan di dunia, menyedot darah manusia, dan menyebarkan penyakit hingga menewaskan hampir 1 juta orang setiap tahunnya. Apakah kita berbicara tentang vampir, singa, atau bahkan gorila? Sebenarnya tidak satupun dari mereka. Namun yang dimaksud adalah nyamuk. Kira-kira apa yang terjadi jika kita tidak hanya membunuh nyamuk di rumah, tapi juga di seluruh dunia? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar tak ketinggalan video menarik dari channel kami. Nyamuk menjadi salah satu penyebab kematian dalam sejarah manusia. Beragam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. Mereka melakukannya dengan menggigit seseorang yang memiliki penyakit tertentu, kemudian menggigit dan menyuntikkan air liur mereka ke tubuh manusia. Air liurnya kemudian memasuki aliran darah dan menyebabkan manusia tertular virus apapun atau bakteri yang dibawa oleh nyamuk. Bukan hanya manusia saja yang mereka pengaruhi, bahkan hewan ternak di seluruh dunia sangat menderita karena nyamuk. Hanya 1 gigitan saja bisa berakibat fatal. Jadi, bagaimana kita menyingkirkan serangga ini? Ya, pertama, kita harus mencari tahu persis berapa banyak nyamuk yang ada di dunia. Sangat sulit untuk mengetahuinya. Diperkirakan ada 7 triliun dari mereka di Alaska saja. Ya, itu benar, hanya di Alaska. Karena pemanasan global dan suhu laut meningkat, nyamuk bisa hidup di tempat seperti ini. Dan di seluruh dunia ada triliunan nyamuk lainnya. Namun ada beberapa cara kita bisa menyingkirkan mereka. Kelelawar memakan nyamuk tanpa resiko. Mereka bisa makan 600 nyamuk dalam 1 jam. Jadi, jika kita punya cukup kelelawar, dalam teori mereka dapat secara efektif menghapus nyamuk di seluruh dunia. Tapi kemudian, bagaimana kita bisa sembuh dari miliaran kelelawar di langit? Tapi sepertinya bukan ide yang bagus. Hal lain yang perlu kita pahami adalah bagaimana nyamuk berkembang biak. Anda mungkin berpikir mereka sedang menghisap darah kita karena rasanya enak dan mereka lapar. Tapi bukan untuk makan sendiri, mereka benar-benar melakukannya untuk larva mereka. Alih-alih opsi ini, mungkin kita perlu melepaskan nyamuk jantan yang dimodifikasi secara genetik yang tidak menggigit, yakni dengan menyebarkan populasi nyamuk jantan yang sengaja dibuat mandul alias steril sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan. Nyamuk jantan ini juga tidak menggigit manusia, mungkin butuh beberapa dekade, tetapi dengan cukup banyak nyamuk rekayasa genetika bisa menghasilkan keturunan yang steril. Nyamuk akhirnya akan diberantas dan menghilang. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, jutaan orang tidak akan terjangkit penyakit dari nyamuk lagi, dan Anda bisa menikmati ketika berada di luar rumah tanpa takut digigit. Hewan pun juga akan jauh lebih aman. Dengan seperti ini, tidak akan banyak hal buruk yang akan terjadi jika kita menyingkirkan semua nyamuk. Lalu bagaimana dengan lingkaran kehidupan dan semua itu? Bukankah nyamuk berkontribusi pada rantai makanan? Tentu, beberapa burung, kelelawar, dan katak memakan cukup banyak nyamuk. Beberapa jenis ikan juga suka makan nyamuk dan larva nyamuk. Jika nyamuk hilang dari bumi, salah satu sumber makanan ikan akan hilang juga. Dan beberapa serangga air juga suka makan larva nyamuk. Jika nyamuk benar-benar hilang dari bumi, beberapa jenis serangga air juga akan kehilangan sumber makanan mereka. Jika sumber makanan berkurang,
burung, ikan, dan serangga air bisa kelaparan. Jika sudah seperti itu, mereka bisa mati dan jumlahnya berkurang cukup banyak. Saat burung, ikan, dan serangga pemakan nyamuk mati dalam jumlah banyak, rantai makanan di alam pun akan terganggu, dan hewan-hewan di bumi ini tidak akan bertahan hidup tanpa nyamuk. Nah, apakah memusnahkan semua nyamuk adalah hal yang benar untuk dilakukan? Kita harus ingat bahwa ada ribuan spesies nyamuk yang berbeda, tetapi hanya 6 dari mereka yang menggigit kita dan menyebarkan penyakit. Tidak hanya itu, ada beberapa teori yang menyebutkan nyamuk dapat membantu melindungi hutan hujan tropis, tempat mereka berkembang biak, dan menjauhkan manusia dari penggundulan hutan. Selain itu, faktor sosial juga berpengaruh. Coba bayangkan jika spesies nyamuk hilang, mungkin populasi manusia semakin meledak jumlahnya. Bahkan, ribuan orang juga akan jadi pengangguran, karena mungkin perusahaan obat nyamuk akan bangkrut di mana-mana. Terlepas dari itu, ada satu perubahan drastis yang akan kita lihat. Ratusan ribu manusia tidak akan meninggal akibat malaria setiap tahun, yang kebanyakan adalah anak-anak balita. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk terus berkarya dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih.